sudah dijelaskan mengenai reduksi data. Oke. Kenapa reduksi data ini penting? Karena Bentar ini, Pak Imam. Untuk reduksi data itu kan kalau yang bagus kan yang vector score gitu ya. Tapi di situ akan ada yang namanya weighted kan, weighted ya, dari setiap indikator. betul. Nah, jadi permasalahan yang lain adalah menentukan weightednya. Ya. Apakah itu penentuannya bisa otomatis ataukah itu berdasarkan teoretikal atau gimana? Oke. Jadi weighted-nya itu menggunakan analisis faktor, Mbak. Jadi baik. Jadi kita menggunakan analisis faktor. Jadi tadi karena analisis jalur ini mengasumsikan bahwa item sudah valid dan reliable. Jadi peneliti sebelum bisa menggunakan analisis jalur harus menguji validitas dan reliabilitas dari tekniknya terlebih dahulu di luar analisis jalurnya. Jadi harus menggunakan SPSS dengan reliabilitas dengan alpha Cronbach dan faktor analisis melihat loading faktornya apakah sudah mencapai standar validitas dan reliabilitas. Nah, di situ hasil dari pengujian validitas itu kan salah satunya loading faktor. Nah, loading faktor itulah yang digunakan atau komponen matriks itu yang digunakan untuk membobotkan weighted-nya. Ya, sebagai weighted-nya. Jadi pada PowerPoint di sini FOF dari loading faktor ini diperoleh dari hasil komponen matriks dari faktor analisis. Jadi preparation untuk analisis jalur itu menggunakan itu seperti regresi menggunakan uji reliabilitas alpha Cronbach dan menggunakan uji validitas dengan analisis faktor. Gimana teman-teman, paham nggak nih? Masih ingat kan faktor analisis? Paham ya? Jadi ada persiapan dulu ya sebelum reduksi data. Jadi sebelum kita bisa masuk ke analisis jalur, kita datanya udah harus benar dulu datanya. Jadi antara kita menggunakan summated score, faktor representatif atau faktor score, kita sebetulnya kita lihat, katakanlah worst case scenario kita memiliki 4 item nih, tapi 4 itemnya 3 nggak valid, kan itu yang dikhawatirkan seperti itu, 3 nggak valid, nggak reliable, tinggal satu yang valid. Kalau seperti itu ya mau nggak mau Anda menggunakan faktor representatif karena 3 yang lainnya nggak valid, cuma 1 yang valid. Iya, benar-benar. Nah, di sini kita saya sebentar. Kita masuk ke prakteknya ya. Saya ini kan SEM-nya. Silakan dibuka juga listrelnya. Jadi sekalian praktek. Di sini kita impor external datanya ada format. Excel. Sini data Tepet. Nah, di sini ada 4 item. X1, X2, Y1 dan Y2 ada 108 data untuk masing-masing item. Kemudian nama data pad. Ini data mentahnya. Nah, kemudian kita new Simplis project. Kemudian add 1. Jadi di sini sekali lagi penamaan jangan ada spasi ya, karena memudahkan hidup kita. Jadi baik di nama variabel dan nama file jangan ada spasi. Nah, di sini yang harus diingat untuk analisis jalur,
pada file PSF-nya tidak boleh ada variabel teramati yang tidak digunakan. Jadi ini keterbatasan. Jadi kan misalnya Anda punya file Excel dengan banyak variabel, kemudian sudah ada reduksi menjadi 4 item, 4 indikator tadi, hapus item yang tidak Anda gunakan. Jadi Anda save as ke file baru, ke file Excel yang baru yang berisi hanya data yang akan Anda gunakan. Jadi data itu yang akan dipakai karena jadi di sini keterbatasannya analisis jalur, dia tidak bisa misalnya dalam data mentahnya misalnya ada variabel yang nggak dipakai, dia akan error. Jadi harus dikeluarkan dulu atau menggunakan file data mentah yang baru yang tidak ada variabel tadi, tidak ada indikator tadi. Oke, 8. Bentar, saya cek dulu apakah betul. Kembali ke 08. Oke. Nah, di sini sebentar. Oke, di sini oke. Nah, di sini template-nya kita tidak ada latent variable. Tetapi kita harus menuliskan observe variabelnya. Ini bedanya dengan SEM yang biasa. Pada SEM yang biasa kita tidak usah menuliskan observe variabelnya, tapi kita harus menuliskan latent variabelnya. Jadi X1, X2, X1, Y1, Y2, kemudian langsung relationship-nya. Di sini saya menggunakan model yang ada di PowerPoint tadi, halaman 5 tadi. Jadi ada Y1 dipengaruhi oleh X1 dan X2, sedangkan Y2 dipengaruhi oleh Y1, X1 dan X2. Ini menggunakan path diagram, maximum likelihood, saran. Oke. Nah, oke. Di sini, di sini kita lihat chi-square-nya 0 dan degree of freedom-nya 0. Oke, apa artinya? Bukan di sini p-value-nya 1, RMC-nya 0. Perfect fit. Apakah artinya model ini dapat digunakan? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena ternyata dia kurang variabel. Jadi untuk dapat diestimasi degree of freedom-nya minimal 1. Jadi degree of freedom-nya tidak boleh 0. Kalau degree of freedom 0, dia pasti signifikan, pasti jadi tidak ada gunanya dilakukan pengujian. Jadi keterbatasan juga dari analisis jalur karena dia hanya langsung menggunakan variabel teramati, jadi sedikit room of error, jadi sedikit degree of freedom-nya. Jadi kita harus sangat perhatikan, kita tidak mungkin menambahkan panah melebihi jumlah itemnya. Kalau kita cuma punya 4 item seperti ini, kita maksimal ya 4 panah. Kalau kita punya 5, kita menambahkan 5 panah, dia sudah just identified. Atau bahkan menjadi negatif. Kalau negatif bahkan gambarnya aja nggak keluar. Jadi untuk kali ini karena kita lihat ada yang merah di sini X1 ke Y2, maka kita hapus. Bukan kita hapus variabelnya, kita hapus jalurnya, ya path-nya. Jadi di sini hapus path-nya, kita run kembali. Nah, di sini sudah bisa dilihat, sudah bisa diestimasi p-values-nya dan RMCA-nya. Nah, yang perlu diingat adalah ini p-values dan RMCA ini bisa dikatakan dia complementary. Jadi dia substitute. Jadi ketika p-value digunakan, biasanya RMCA nggak perlu digunakan. Baliknya, ketika RMCA digunakan, biasanya p-value tidak digunakan. Nah, di sini RMCA-nya dia tidak fit karena dia masih di atas 0,08. Tapi p-values-nya dia fit karena dia di atas 0,05. Oke, jadi nah, karena jumlah sampelnya kecil dan jumlah sampelnya relatif kecil dan jumlah
jumlah variabelnya ya, jumlah parameter dalam modelnya juga kecil, maka di sini p-value yang lebih cocok digunakan. Nah, di sini apa namanya? Di sini chi-square-nya 1,74 digiring dengan 1, dari sini diperoleh p-values di atas 0,05, yang artinya terdapat, yang artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara model yang di sini, antara model dengan datanya. Jadi karena tidak terdapat perbedaan yang signifikan, maka dia katakan fit, memiliki good fit. Nah, kemudian yang selanjutnya kita lihat p-values-nya dari masing-masing panah di sini. Kita lihat semua signifikan, hanya yang tadi yang X1 ke Y2 yang tidak signifikan. Kemudian di sini standard solution-nya kurang lebih sama dengan regresi sebetulnya. Cuma di sini kita lihat, kita dapat output-nya ada reduced form equation-nya. Jadi ketimbang metode Baron Kenny atau Preacher and Hayes, saya lebih prefer menggunakan PET analisis saja, karena dia bisa sama-sama mengestimasi multiple regression atau simultaneous regression. Jadi di sini ada dua variabel, ada dua persamaan regresi, X1, X2 ke Y1, dan Y1 dan Y2 ke X2, dan diestimasi sekaligus, kemudian dihitung juga secara otomatis dihitung reduced form equation-nya, sehingga realnya di sini variasi dari Y1 dan Y2 yang dapat dijelaskan oleh variabel eksogennya juga di sini 61% dan 50%. Dan di sini perbedaannya, jadi di sini lebih kecil karena sudah dikeluarkan variasi Y2 yang dijelaskan oleh X1 dan X2 melalui Y1. Jadi dikeluarkan indirect effect-nya. Jadi di sini benar-benar yang benar-benar dapat dijelaskan oleh X1 dan X2 hanya 55%. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini relatif simple, dan biasanya terus terang ini saya rekomendasikan ke mahasiswa saya ketika SEM yang standar nggak bisa dipakai. Misalnya biasanya jumlah respondennya dia tidak memenuhi, tidak bisa menggunakan SEM, atau dia yang pernah kejadian itu dia jadi ketika di run measurement-nya tidak memenuhi multivariate normal. Jadi tetapi setelah direduksi data dia jadi normal, sehingga bisa diolah menggunakan analisis jalur ini. Jadi itu kelebihan dari kelebihan dari analisis jalur. Jadi daripada Anda menggunakan weighted square dengan 10 kali jumlah indikator, pastinya banyak, mungkin bisa ratusan, bisa 500 responden. Di sini mungkin hanya dengan 100 responden atau bahkan 80 responden Anda bisa mengestimasi model yang sama meskipun memiliki keterbatasan. Jadi sekali lagi analisis jalur ini memiliki keterbatasan dari dia tidak mengestimasi variabel laten. Jadi dia hanya menggunakan variabel teramati untuk mengestimasi persamaan regresi simultan. Tapi hal ini tidak jauh berbeda dengan regresi linear berganda biasa. Jadi kalau misalnya Anda bisa menggunakan regresi linear biasa, kenapa tidak menggunakan analisis jalur? Karena sama-sama memiliki kelemahan yang sama, tidak mengestimasi variabel latennya secara langsung. Oke. Itu untuk analisis jalur. Iya.
Sekarang kita balik lagi ke SEM. Oke. Jadi Ada yang mau tanya dulu nggak? ini ada beberapa poin. Jadi oh ya, saya additional note ya. Jadi yang pertama, jumlah sampel kecil tetapi bukan berarti sembarangan. Jadi ada 10 kali jumlah variabel atau 10 kali jumlah parameter. Kemudian ini menurut Klein tahun 1998. Kemudian untuk analisis jalur ini tadi data itu sangat penting. Jadi garbage in, garbage out lah istilahnya. Kalau data yang Anda input bermasalah, modelnya pun juga akan bermasalah. Jadi data reduction yang Anda gunakan sangat penting. Jadi saran saya, Anda uji juga normalitas dari datanya setelah direduksi data, karena jangan sampai setelah Anda uji setelah Anda lakukan reduksi data, ternyata datanya jadi nggak normal, kemudian atau mungkin konstan. Jadi yang bermasalah tadi ketika ada beberapa item yang sangat konstan. Kalau yang seperti, jadi misalnya dulu mahasiswa SDM, dia meneliti kepuasan kerja, job satisfaction. Nah, jadi ternyata 80% respondennya mengisi sangat puas pada beberapa elemen. Gitu. Kemudian jadi setelah dilihat ternyata banyak yang tidak normal, banyak yang hampir uniform bahkan. Jadi setelah direduksi data, diperoleh yang dia menggunakan faktor skor, baru ternyata bisa mendekati normal, walaupun tidak skewness dan kurvasnya sudah memenuhi syarat, tetapi dengan Kolmogorov-Smirnov dia masih belum normal. Kemudian yang terakhir, degree of freedom jangan sampai 0, apalagi negatif. Kalau negatif dia tidak mungkin keluar gambarnya. Jadi perhatikan jumlah panah yang diestimasi itu tidak boleh melebihi dari jumlah datanya. Jadi di sini ada 4 indikator, indikator, maka hanya boleh ada 4 panah. Jadi sesederhana itu. Kalau misalnya lebih dari itu, dia akan just identified atau bahkan under identified. Jadi seperti itu. Oke, ada pertanyaan untuk analisis jalur sebelum kita masuk. Ini yang multi group ini lebih panjang memang dibandingkan analisis jalur. Iya, coba ada yang tanya dulu nggak sebelum dilanjutkan? Jadi kesimpulannya PET analisis ini disarankan untuk digunakan karena metodenya lebih sederhana ya, itu satu. Terus kalau misalnya jumlah respondennya juga bukan seperti SEM yang full gitu ya, yang lebih sedikit daripada jumlah SEM yang full, jadi lebih baik pakai PET analisis gitu kan. Dan jumlah variabel teramatnya juga tidak terlalu kompleks dong ya, nggak terlalu banyak. Kalau misalnya terlalu banyak ya susah juga kan dia untuk membuat jalurnya, begitu ya Pak Imam ya. Dibandingkan tapi kalau misalnya sudah memenuhi syarat dari jumlah responden, terus jumlah variabel latennya juga sangat kompleks gitu, itu lebih baik pakai yang SEM yang full. Gitu Gak usah, karena pakai listrik. Lebih baik menggunakan listrik. Ya, karena ini memang emergency sebenarnya. Emergency kalau yang SEM yang normal tidak bisa. Oke. Nah, yang berikutnya kita masuk ke kita masuk ke yang hipotesis moderasi dan multi group SEM. Oke. Ini PPT-nya kelihatan kan ya? Kelihatan. Oke. Jadi di sini, nah, ini seringkali saya lihat trennya sekarang banyak sekali jurnal yang nggak cukup dengan mediasi. Jadi mediasi itu udah relatif umum lah, udah
udah nggak keren lagi. Terus sekarang kalau mau keren biasanya model itu ada moderasinya. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, apa sih sebetulnya moderasi itu? Jadi di moderasi itu ketika terdapat sebuah variabel yang mempengaruhi pengaruh. Jadi dia merubah atau mempengaruhi pengaruh dari satu variabel ke variabel yang lain. Dan contohnya misalnya ada X mempengaruhi Y. Nah, tapi dimoderasi, jadi X mempengaruhi Y jika Z, atau sebaliknya X tidak mempengaruhi Y jika Z. Jadi bisa jadi pada dasarnya X mempengaruhi Y, tetapi hanya jika Z, atau kedua adalah X mempengaruhi Y, tapi tidak jadi berpengaruh ketika ada Z. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ada juga semakin tinggi Z, semakin besar pengaruh X terhadap Y, atau sebaliknya semakin tinggi Z, semakin kecil pengaruh X terhadap Y. Nah, di sini kalau kita lihat ada polanya. Yang pertama adalah dua yang pertama, X ini Z. Jika Z itu artinya Z-nya atau moderatornya itu bersifat kategorik. Jadi contohnya iklan mempengaruhi pembelian jika bagi konsumen wanita. Jadi artinya ketika konsumennya bukan konsumen wanita, dia tidak berpengaruh. Atau misalnya harga tidak mempengaruhi Y jika misalnya sosial ekonomi statusnya tinggi misalnya. Atau jadi ada kategori tertentu yang jika bagi responden yang masuk dalam kategori tadi, maka X mempengaruhi. Jika di luar kelompok tadi, maka X tidak mempengaruhi. Oke, berarti variabel moderasinya variabel yang sifatnya kategori ya. Ya, betul. Jadi bisa gender, bisa past behavior, atau misalnya bisa, ya sebenarnya nggak cuman dikotomus, bisa juga misalnya tingkat pendidikan, jadi ada 1S, 2S, 3, dan seterusnya. Cuman sebetulnya saya tidak menyarankan kalau groupingnya terlalu banyak, karena semakin banyak grouping, maka semakin ribet, semakin banyak jumlah responden yang harus Anda dapatkan. Jadi misalnya menggunakan SEM yang sederhana, SEM aja tanpa moderasi Anda butuh 100 responden. Jika Anda menggunakan Z kategorik dengan 2 kelompok, maka Anda butuh 200 responden. Kalau kategoriknya ada 3 kategorik, maka Anda butuh 300 responden dan seterusnya. Jadi jumlah sampel adalah tinggal dikali dari jumlah kategorik yang misalnya berdasarkan jurusan atau departemen, manajemen sama ilmu ekonomi. Kita ingin melihat misalnya pengaruh motivasi terhadap minat untuk volunteering pada mahasiswa di UI berdasarkan departemen. Jadi ada jadi jurusan ada ekonomi. Maka kalau model yang pertama kita butuh katakanlah 50 responden, karena ada 3 kelompok kita butuh 150 responden. Tinggal dikali aja. Makanya jenis moderasi metrik ini tidak saya sarankan kecuali kalau memang terpaksa modelnya seperti itu, mengharuskan Anda menggunakan metrik. Maka mau nggak mau ya Anda harus lakukan dengan jumlah responden yang lebih banyak. Bentar, biasanya itu suka ada komparasi analisis ya kan? Nah, perbandingan itu juga berarti kan ada A kelompok A, ada kelompok B, gitu kan? Nah, betul. Ini juga bisa pakai ini kan? Bisa. Jadi misalnya menggunakan eksperimen, katakanlah dari eksperimen, kemudian ada kelompok kontrol dan ada kelompok treatment misalnya. Maka itu menggunakan metrik. Jadi kelompok yang dikasih treatment dia satu kelompok pertama, kelompok yang dikasih placebo dikasih kelompok kontrolnya dia kelompok yang kedua. Jadi seperti itu
Ya, tapi ini juga bisa menggunakan analisis jalur. Jadi sebetulnya multi group SEM ini juga bisa menggunakan analisis jalur yang artinya dia lebih sederhana ya. Cuman dia multi group tetapi hanya lebih sederhana. Jadi apa namanya bisa seperti itu. Jadi jumlah sampelnya lebih sedikit. Cuman tetap semakin banyak kategori maka semakin banyak juga jumlah sampelnya. Iya. Gitu. Jadi saya tidak menyarankan lebih dari 2 atau maksimal 3 lah. Kalau lebih dari 3 menurut saya ya tadi terlalu pusing cari respondennya. Oke. Nah, yang lebih mudah adalah menggunakan metrik yang sifatnya menggunakan moderasi yang sifatnya metrik. Nah, di sini dia apa namanya? Simply diukur saja variabel moderasinya, kemudian nanti dikalikan. Jadi dia tidak mempengaruhi jumlah responden, hanya saja membandingkannya antara data yang sama, tapi jadi menggunakan multi group juga, cuma membandingkan antara data yang tidak dikali, tidak dimoderasi dengan data yang sudah dimoderasi. Moderasinya adalah dengan mengalihkan mengalihkan X dengan moderatornya. Katakanlah tadi kita melihat attitude towards the brand terhadap intensi membeli yang dimoderasi oleh familiarity terhadap brand endorser katakanlah. Maka di sini attitude toward the ad dikalikan dengan familiarity brand endorser familiarity-nya, kemudian hasil kalinya itu kemudian diujikan ke intensi membeli. Jadi pengaliannya bagaimana? Pengaliannya harus di luar list trail. Jadi Anda mengalihkan sendiri, nanti hasil kalinya itu yang diinput ke dalam apa namanya data untuk multi group SEM. Nah, jadi tadi mengalihkannya bagaimana ya? Moderatornya, jadi Z-nya ini harus direduksi dulu menjadi satu nilai. Katakanlah brand familiarity of brand endorser ada 4 atau 5 item, itu harus direduksi menjadi satu nilai dulu, kemudian satu nilai ini dikalikan ke masing-masing item dari X. Katakanlah tadi attitude toward the ad ada 5 item, maka masing-masing item attitude toward the ad harus dikalikan dengan hasil reduksi dari familiarity brand endorser familiarity-nya tadi. Nah, kemudian data hasil kaliannya tadi di-save sebagai grup kedua. Jadi Anda membandingkan X terhadap Y yang tidak dikalikan Z sama X dan Y yang X-nya sudah dikalikan dengan Z. Jadi membandingkan antara dua itu. Jadi kalau moderasinya sifatnya metrik, Anda membandingkan model yang sama diterapkan kepada dua kelompok. Jadi ada dua kelompok, kelompok A dan kelompok B, model yang sama diterapkan pada dua kelompok itu diuji perbedaannya. Nah, kalau menggunakannya tidak ada kelompok, jadi satu data tadi sama, yang berbeda hanya yang satu X-nya tidak dikalikan dengan Z, yang kedua X-nya sudah dikalikan dengan Z. Dibandingkan. Kalau ada perbedaan yang signifikan, artinya moderasinya signifikan. Kalau tidak ada perbedaan, kalau dikalikan nggak dikalikan sama saja, artinya tidak ada moderasi. Nah, jadi di sini apa namanya pengujian efek moderasi skala nominal dan kalau skala rasio atau interval tinggal dikalikan saja, tapi tetap harus diuji menggunakan multi group SEM untuk melihat apakah signifikan. Oke. Nah, tapi di sini untuk Z yang sifatnya metrik harus memiliki teori moderasi yang kuat. Kenapa? Karena secara matematik hasil kali X kali Z tidak berbeda dengan Z kali X. Jadi di modelnya berbeda. Jadi di modelnya di sini X sebagai variabel independen, Y sebagai variabel moderasi. Di yang sini sebagai variabel independen, X sebagai variabel moderasi. Matematiknya sama. Jadi di sini apa yang membedakan? Yang membedakan ini adalah teorinya. Kita harus tahu apa yang menjadi variabel independen, apa yang menjadi variabel moderasi, sehingga apa namanya hati-hati dalam memilih. Jangan sampai Anda menggunakan Oke, jangan sampai Anda
menggunakan yang seharusnya variabel independen dan dijadikan variabel moderasinya. Gitu. Dan ini pernah terjadi di mana ketika sidang terjadi argumen karena salah satu penguji berpikir ini sepertinya variabel moderasinya yang seharusnya menjadi variabel independen. Gitu. Jadi apa namanya, mahasiswanya harus mempertahankan hipotesis dia bahwa secara teori apa namanya, moderasi itu apa model dia benar secara teori. Ada teorinya yang menjelaskan bahwa yang jadi moderasi itu bukan variabel independennya. Iya. Dan ini jadi challenge ya, artinya apa namanya, secara teori memang harus sudah kuat, tidak boleh asal menambahkan hipotesis moderasi. Oke. Nah, jadi di sini yang berikutnya untuk pengujian multigroup itu selalu diuji setidaknya 2 kali dengan model A dan model B. Model A mengasumsikan tidak ada moderasi dan model B mengasumsikan ada moderasi. Nah, ini tidak peduli jumlah kelompoknya, 2 kelompok atau 3 kelompok harus diuji setidaknya 2 kali. Antara mengasumsikan tidak ada moderasi atau mengasumsikan ada moderasi. Tetapi bisa jadi ada lebih dari 1 pengujian. Jadi jika bisa jadi ada model C, model D jika apa namanya, semakin kompleks hipotesis moderasinya. Karena nanti Anda akan lihat bahwa hipotesis moderasi itu menjadi sangat kompleks. Katakanlah bisa jadi X mempengaruhi Y, kemudian Z memoderasi X melalui Y, tetapi juga mempengaruhi Y. Yang seperti itu. Jadi semakin kompleks modelnya, makanya mungkin membutuhkan lebih dari 2 pengujian, bisa model A, model B, model C dan seterusnya. Karena apa namanya, panahnya berbeda. Apalagi kalau Anda menggunakan lebih dari 1 variabel moderator. Katakanlah Anda menggunakan Z1 dan Z2, maka Anda harus melakukan pengujian untuk variabel apa namanya. Jadi model A di mana tidak ada moderasi, model B di mana Z1 memoderasi, model C di mana Z2 memoderasi, dan model D di mana Z1 dan Z2 bersama-sama memoderasi. Jadi paham ya, jadi model A tidak ada moderasi. Pada model B hanya Z1 yang digunakan untuk mengalihkan X. Jadi hanya Z1 aja. Model C hanya Z2 aja yang digunakan untuk mengalihkan X. Dan model D, Z1 dan Z2 mengalihkan X. Jadi di situ nanti dilihat perbandingan antara model A ini model default yang dimana tidak ada moderasi, dengan model B di mana hanya Z1 yang memoderasi. Atau model A dengan model C di mana hanya Z2 yang memoderasi. Dan yang ketiga model A dengan model D di mana dua-duanya memoderasi. Nanti akan melihat mana yang signifikan. Jadi nggak bisa langsung Z1 kali Z2 kali X, karena nanti kita nggak bisa tahu sebetulnya apakah signifikan dua-duanya ataukah hanya satu yang signifikan. Dan kalau hanya satu yang signifikan, mana yang signifikan kita nggak bisa tahu kalau langsung kita kalikan saja Z1, Z2 dikalikan dengan X. Begitu. Oke. Semakin banyak moderasinya semakin ribet karena modelnya banyak kan jadinya kan. Betul. Jadi semakin banyak moderasinya semakin ribet. Sederhananya begitu. Jadi apa namanya, makanya menurut saya buat level S1 ya, atau sorry buat level S2 mungkin ya sorry buat level S2 ya 2 moderasi masih bisa, tapi jangan lebih dari 2. Dan itu intinya semakin banyak moderasi semakin susah hidup Anda ketika harus menguji apa namanya, harus menguji modelnya. Oke. Jadi kita masuk aja langsung ke pengujian multigroup. Di sini saya menggunakan multigroup yang sifatnya metrik. Jadi di sini data yang sebelumnya, jadi datanya yang 108 itu saya bagi menjadi 2. Nih, sini saya stop sharing dulu. Saya bagi menjadi 2. Saya kembali ke Listral. Oke. Saya import
in other format, saya bagi jadi dua, grup 1 dan grup 2. Di sini grup 1 ada 54 responden, jadi 108 saya bagi dua sama rata, walaupun sebetulnya tidak harus sama rata. Jadi boleh misalnya grup 1 100, grup 2 90, selama dua-duanya memenuhi jumlah sampel minimal. Jadi kalau sampel minimalnya 90, yang satu 90, yang satu 100 tidak ada masalah. Tidak harus sama persis. Ya. Oke, di sini grup 1 jangan pakai spasi ya. Ini ada 54. Kemudian import external integer format grup 2. Oke. Grup 2.sf open. Oke. Jadi ada grup 1 dan grup 2. Jadi di sini katakanlah Anda punya, jadi data dari sampel grup 1 dan grup 2 dipisah. Jadi ada dua file release save filenya. Jadi nggak bisa digabung, harus dipisah dalam dua release save file. Kemudian di sini kita saya dulu. Kita uji model A-nya dulu. Nah, di sini jadi dari sintak multigroup bisa langsung di copy paste saja. Jadi template-nya sudah ada. Nggak usah, jadi di template-nya itu empat. Iya. Paten variabelnya kemarin ada 3 ya. Iya, ada 3. F1, F2 dan F3. Kemudian di sini item 1 sampai item 3. F1. 4 sampai item 6. Dua item 7 sampai item 9 F3. Ini sih kasih aja. Bentar. F1, F2, F3. Oke. Ini F
F2 sama dengan F1, F2, F1. Oke. Di sini grup B, saya dulu ya. Grup B, grup 2, oke. Jadi di sini model A kita punya dua grup A dan grup B. Dalam model A ini bisa jadi lebih dari dua grup ya. Kalau misalnya kita punya 3 grup, maka ada grup A, grup B, dan grup C dalam model A. Dan intinya model A ini mengasumsikan tidak terdapat moderasi, sehingga di sini kita lihat persamaan struktural dan persamaan measurement-nya hanya ada di grup A. Pada grup B tidak diulang. Kenapa? Karena mengasumsikan sama. Grup A dan grup B memiliki pad yang sama. Jadi ini ini model A. Jadi kita lihat model A mengasumsikan antara grup 1 ada grup dan grup 2 tidak terdapat perbedaan, sehingga bagian ini tidak diulang 2 kali, hanya sekali pada grup 1. Sekarang. Nah, di sini ini model A. Kita lihat di sini ada grup A dan grup B, dia tidak ada perubahan. Jadi grup A dan grup B tidak ada perubahan. Asumsinya adalah sama. Di sini RMC-nya juga sama, P-value-nya juga sama. Grup A dan grup B tidak ada perubahan. Nah, kita catat. Jadi di sini kita catat chi-square sama RMCA-nya untuk grup A. Karena ini nanti yang akan kita gunakan untuk untuk menguji. Oke, kemudian kita kembali ke mode A, kita save as sebagai mode B. Mode B ini yang sudah mengasumsikan terdapat moderasi. Nah, di sini karena kita ingin melihat hanya yang perbedaan pada analisis strukturalnya saja, analisis measurement-nya nggak usah diukur. Jadi di sini kita mengasumsikan pengukurannya nggak berbeda. Pengukuran tidak berbeda, yang berbeda hanya koefisien antar latennya saja. Jadi di sini kita ulang F2, F1. Jadi ini kita ulang persamaan regresinya saja, persamaan strukturalnya saja, kemudian kita run. Nah, sebentar. Nah, oke. Di sini kita lihat grup A dan grup B sudah berubah. Jadi pada grup A yang signifikan hanya F2 ke F3. Pada grup B F1 signifikan ke F3. Jadi bisa kita katakan pada grup A F1 tidak signifikan ke F3, tapi pada grup B F1 signifikan ke F3. Sedangkan yang lain sama. Jadi kalau kita lihat grup A dan grup B di sini, kita lihat dia berubah angka t-values-nya. Jadi signifikansinya berbeda. Selain itu, loading faktornya pun juga berbeda. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa model B ini mengasumsikan terdapat perbedaan, ada moderasi antara grup A dan grup B. Oke, jadi nanti kita laporkan misalnya koefisien jalur F1 F2 grup A berapa, grup B berapa, F2 ke F3 grup A. Jadi dan seterusnya, hipotesisnya juga bisa berubah. Tapi kita belum tahu apakah moderasi ini signifikan atau enggak. Dari mana kita tahu signifikan atau enggak?
Nah, di sini kita lihat, kita bandingkan. Sebentar, kita lihat. Kayaknya ininya kurang, kayaknya ini belum terestimasi deh. Bentar ya. Nah, kita ulang lagi, kita ulang lagi. Jadi tadi pad-nya belum. Nah, jadi yang tadi mungkin karena jadi tadi belum diupdate ya. Oke, ini kok kita copy. Jadi saya masuk ke saya masuk ke Excel. Oke, udah lihat Excel-nya ya. Nah, di sini kita lihat model A, model B, chi-square-nya, degree of freedom-nya. Lihat model A 85.02. dan 66. Nah, di sini kita hitung selisihnya. Oke, di sini kita hitung selisih antara model A dengan model B. Model A dia mengasumsikan tidak ada moderasi, model B mengasumsikan ada moderasi. Dan kita lihat apakah chi-square-nya signifikan. Jadi 2,272 signifikan pada degree of freedom 3. Jadi kita menggunakan rumus CDISC. Kita masukkan X-nya ini, degree of freedom ini. Oke, dia 0,4368. Artinya dia tidak signifikan, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara model A dengan model B. Jadi walaupun kita lihat di sini pada list rel-nya terdapat perubahan F1 dengan model A dengan grup A dan grup B, grup 1 dan grup 2 berbeda signifikan, tetapi setelah kita hitung chi-square-nya, selisih chi-square-nya, di sini tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Jadi semakin besar chi-square di sini, semakin besar perubahan chi-square-nya, maka semakin kecil atau semakin besar kemungkinan chi-square-nya signifikan. Nah, jadi di sini dia tidak signifikan sehingga tidak dapat kita katakan moderasinya terdapat moderasi, sehingga hipotesis moderasinya harus ditolak karena tidak signifikan. Oke. Ya, itu yang multi group sum yang paling sederhana. Boleh dikatakan karena dia hanya dua grup, kemudian moderasinya hanya satu. Kalau misalnya Anda menggunakan lebih dari satu moderasi atau mau nggak mau butuh lebih dari satu pengujian model. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak tentang multi group sum? Ada nggak? Bingung nggak? Masih bingung ya? Atau mungkin ada yang punya pertanyaan terkait penelitiannya yang mungkin bisa disambungkan dengan multi group sum. Nah, ya. Ada yang punya hipotesis moderasi nggak? Ada yang penelitiannya menggunakan hipotesis moderasi nggak? Bu Feli, Pak Ima mau tanya, Bu. Kebetulan penelitian saya kan ada trust sebagai moderasi, Bu, Pak. Sebenarnya di saat saya mau nambahin variabel lagi satu gitu ya. Nah, tapi saya belum dapat nih justifikasi kenapa, maksudnya si satu variabel tambahan saya ini bisa dimoderasi sama trust gitu, Bu. Nah, jadi kan setiap moderasi kalau misalnya kita mau moderasi itu pasti harus ada justifikasi jeda yang sebelumnya ya. Apakah itu atau kayak misalnya kalau
kalau misalnya nggak ada dan sedikit gitu, boleh nggak tetap dimoderasi sama trust? Saran saya jangan. Kenapa? Artinya begini, jangan semua panah dimoderasi dengan moderasi. Jadi katakanlah Anda punya trust sebagai moderator. Kemudian ada 3 panah, ada 3 variabel eksogen. Kemudian secara otomatis semuanya dimoderasi tanpa ada justifikasi yang kuat. Ini tidak saya sarankan. Kenapa? Karena tadi yang pertama, semakin banyak moderasi semakin susah pengujiannya. Dan yang kedua, tanpa landasan teori yang kuat, Anda akan di-challenge oleh penguji pastinya. Apa landasan kenapa nggak bisa jadi trust ternyata variabel, kenapa nggak trust menjadi variabel independennya atau variabel eksogennya, bukan sebagai moderasinya. Betul, karena jangan-jangan ada penelitian lain yang mengatakan trust itu sebagai variabel independen atau variabel eksogen terhadap variabel dependen yang mau Anda uji. Nah, kalau seperti itu kan Anda kalau tidak ada landasan teorinya, tidak ada backing teorinya, Anda akan kesulitan menjawabnya. Iya. Baik Pak, Bu. Sama ini kalau misalnya memang gimana ya? Jadi trust ini apakah aduh saya bingung sendiri. Metrik atau kategorik itu gimana? Ya, jadi kan metrik. Jadi sebenarnya dengan saya menggunakan trust ini, kan tadi kan dibilang bahwa teorinya harus jelas. Nah, apakah dengan based on penelitian sebelumnya sudah menggunakan trust sebagai moderator? Jadi kalau misalnya saya cuma based on teori aja, boleh nggak? Boleh dong, boleh kalau udah ada. Iya. Apalagi kalau sudah di empirik, maksudnya udah ada hasil pengujiannya, nggak masalah, kamu lakukan lagi. Trustnya itu sebagai moderasi. Justru kalau belum ada, nah itu yang masih harus di-challenge gitu loh. Gitu, baik. Pak Imam mau tanya, kalau misalnya gini tadi, variabel trust sebagai moderasi, kan dari sekian banyak panah gitu ya, biasanya hanya yang dimoderasi nggak semua di panahnya. Nggak semua panahnya. Nah, kalau misalnya hanya 1 atau 2 panahnya aja, gimana tuh caranya? Karena kalau ini kan asumsinya adalah mod A kan tanpa moderasi, mod B itu dengan moderasi. Berarti semuanya kan satu whole model kan? Iya. Nah, kalau misalnya cuma sebagian aja, gimana tuh caranya? Jadi ini asumsinya metrik ya, kategorik ya, Mbak, bukan metrik ya. Metrik. Jadi katakanlah kalau trustnya, misalnya kalau trustnya metrik. Kalau metrik kan tinggal dikalikan. Iya. Kalau variabel moderasinya sifatnya metrik, kan kita tinggal mengalikan. Artinya variabel apa yang dimoderasi itu yang dikalikan. Kalau tidak dimoderasi, jangan dikalikan. Nah, kalau misalnya di sini katakanlah kembali ke yang tadi ya. Kalau yang Mistral yang tadi. Ya, kalau yang ini yang modul ini malah justru lebih banyak dipakai untuk yang kategorik nggak? Karena kan kalau kategorik kan dia di whole model dibandingin. Misalnya kelompok A sama kelompok B gitu. Iya. Iya, jadi mana tadi ya? Sebentar. Jadi jadi mana tadi dunia saya? Israel. Ya, oke. Jadi katakanlah kita hanya ingin tahu moderasi sebentar. Kita mau moderasi F. Jadi nggak semua F. Tidak semua panah mau kita uji gitu ya. Misalnya di sini kita mengasumsikan F1 ke F2 ini nggak ada moderasi. F2 ke F3 nggak ada moderasi. Hanya F1 ke F2 saja, hanya F1 ke F3 saja yang ada moderasi. Maka di sini pada mod B kita hanya memasukkan F1 ke F3 saja. Nah, jadi di sini kita hanya ini aja. Jadi hanya ini yang dimoderasi. Maka kita run. Nah, di sini kalau kita lihat di sini panahnya emas. Di sini F1 ke F2 dan F2 ke F3 panahnya emas. Artinya tidak ada, atau asumsinya tidak
sudah ada asumsi moderasi. Ya. Jadi di sini grup A dan grup B-nya dia sama. Jadi dia diestimasinya sebagai sama. Yang diestimasi berbeda hanya F1 ke F3 gitu. Kita bisa mengontrol mana moderasi yang ada, mana yang nggak ada dengan mode B tadi. Jadi makanya bisa mode B, mode D, mode ini karena bisa jadi kita mau lihat, saya mau lihat moderasi gimana kalau hanya F1 ke F3 saja yang dimoderasi. Pada mode kedua, gimana kalau hanya F1 ke F2 saja nih moderasi dan seterusnya. Jadi moderasinya bisa parsial, bisa full semua dimoderasi. Itu kalau menggunakan kategorik. Kalau menggunakan metrik, otomatis dari hasil pengalian sebenarnya sudah di dalam data tadi. Iya. Gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Gimana? Biasanya model modifikasinya kalau enggak moderasi ada tuh biasanya. Ada moderasi ya kan? Kalau enggak moderasi ya paling enggak mediasi. Itu mediasi kemarin ya. Nah, ini yang moderasi biasanya ada tuh di modifikasinya, modifikasi model kalian. Modifikasi ya? Nah, ini moderasi apa namanya? Sebenarnya moderasi ya di sini juga kadang-kadang dia bisa menambahkan apa yang mau dilepaskan. Jadi di sini kan emas ini artinya dia tidak diestimasi berbeda. Jadi dia estimasi sama. Kadang dia menyarankan juga bagaimana kalau ditambahkan mana yang dilepas parameternya. Cuma di sini kebetulan semuanya udah bagus jadi nggak bisa di otak-atik. Cuman hanya saja tetap harus dilihat apakah apakah di sini signifikan atau enggak selisihnya. Gitu. Jadi sebenarnya di sini syarat moderasi sebelum kita menguji moderasi sebetulnya model yang non moderasi harus signifikan dulu. Jadi ini jadi katakanlah kita menguji model moderasi itu multigroup setelah kita uji SEM biasanya dulu. Kalau dari SEM yang biasa sudah bagus, baru kita bisa masuk ke multigroup. Jadi kalau sebaliknya, kalau kita run SEM kita ternyata banyak yang nggak signifikan segala macam, buat apa diuji moderasinya kalau sudah iya udah jelek. Sudah modelnya nggak fit gitu. Jadi sebelum modelnya fit, jangan masuk ke multigroup SEM dulu. Jadi model fit dulu, modelnya bagus. Dilihat model tanpa moderasinya dulu. Kalau model tanpa moderasinya sudah good fit, sudah kita lihat mana yang signifikan, mana yang nggak signifikan, baru kita boleh ujikan ke multigroup. Sebenarnya yang penting bukan signifikansi PET-nya, karena signifikansi PET bisa jadi sebelum dimoderasi tidak signifikan, setelah dimoderasi jadi signifikan, jadi bisa terjadi. Jadi moderasinya membuat hubungan yang tidak signifikan jadi signifikan. Yang penting modelnya udah fit dulu. Jadi kalau belum fit, jangan masuk ke multigroup SEM. Jadi setelah model measurement dan struktural yang tanpa moderasi sudah fit, baru masuk ke yang moderasinya. Oke. Cukup, nggak ada pertanyaan lagi? Yang lain? Ibu, Bapak, saya mau nanya. Sehubungan ini ya, Bu. Gini, kalau misalkan hasil dari moderasi kita itu kan parsial nih, secara parsial. Nah, tapi kan justifikasi kita mengatakan bahwa si variabel ini secara keseluruhan memoderasi variabel si X ini. Nah, apakah dengan cara kita menambahkan responden itu bisa mengubah hasilnya, atau sebaiknya kita tetap pada hasil kita secara parsial memoderasi si variabel X ini, Bu? Kalau berdasarkan penelitian yang Ibu Bapak lakukan bagaimana, Bu? Kalau saya
Ya, gimana Mbak Feli? Iya, kalau biasanya sih kalau semakin banyak jumlah responden, intinya begini sih, semakin banyak jumlah responden biasanya ya, modelnya itu akan semakin fit gitu loh, modelnya akan semakin baik. Contoh kemarin tuh ada mahasiswa PPIM juga, bimbingan saya, waktu masih 200 gitu ya, sewaktu masih 200 dia run, masih banyak tuh yang nggak signifikan dan fitnessnya juga nggak terlalu baik lah gitu ya. Terus dia lakukan penambahan sampling sampai hampir 500. Nah, terus di running lagi PEP-nya itu ya jalurnya itu bagus, hanya yang tadinya 7 karena dia emang kompleks banget modelnya, dari 7 yang nggak diterima gitu, yang ditolak hipotesisnya, jadi hanya 2 gitu loh. Jadi jadi kalau berdasarkan pengalaman seperti itu, semakin baik respondennya, biasanya modelnya akan semakin baik gitu. Karena kan ya kira-kira sih seperti itu. Tapi kalau moderasi mungkin kalau modelnya baik gitu ya Mam ya, kalau modelnya baik biasanya kalau kita mau moderasi ya akan baik gitu. Jadi makanya memang penting sekali untuk dilakukan pengujian awalnya dulu. Gitu. Nah, kalau untuk moderasi ya, terutama kalau moderasinya metrik, saran saya Anda cek reduksi data untuk variabel moderatornya. Oke. Jadi katakan Anda memoderatornya kan dikalikan dengan variabel indikator untuk eksogennya kan, karena X dimoderasi oleh Z, maka item-item X dikalikan dengan reduksi data dari Z. Nah, pengalaman saya pernah mahasiswa itu dia menggunakan, dia simply di rata-rata begitu aja gitu. Jadi di rata-rata, sedangkan dalam proses rata-rata itu ada item-item yang sebenarnya agak rendah gitu validitasnya. Jadi dia tidak mengakomodasi bahwa ada item yang lebih valid, ada item yang kurang valid, sehingga ya tadi karena moderasinya, reduksi datanya kurang, mungkin ada data yang hilang ya dari proses reduksi data itu, sehingga dia jadi setelah dirubah menggunakan faktor skor, tapi bukan faktor skor SPSS ya, tapi dihitung manual, jadi signifikan, jadi fit gitu. Sebelumnya dia sebelumnya dia, padahal sebenarnya bedanya sih nggak terlalu jauh ya sebenarnya kan. Tapi memang gara-gara ada item-item yang dia, bahkan saran saya kalau untuk reduksi data, begitu ada item yang di bawah 0,7 buang aja mending. Jadi hanya yang benar-benar bagus aja yang direduksi datanya. Jadi kalau Anda cuma butuh satu angka kan, jadi karena Anda cuma butuh satu angka, pilih item yang benar-benar valid gitu. Jadi kalau misalnya dia itemnya ada yang 0,4, 0,5 sih sebenarnya masih bisa dipakai ya kalau untuk umumnya gitu ya, 0,5 bisa dipakai, 0,4 bahkan sebetulnya dengan pertimbangan bisa dipakai. Tapi kalau memang tujuannya reduksi data, dibuang aja 0,5, 0,5 benar-benar yang udah bagus banget, yang udah yang di atas 0,7 paling enggak. Itu saran dari saya. Ya, jadi reduksi data penting banget ya metodenya ya, dipilih yang baik Bapak, makasih. Sama-sama. Oke. Ada lagi? Si bingung atau enggak? Bu, apakah penelitian itu kayak kelihatan kece gitu Bu di depan penguji kelas? Benar. Maksud apa baik? Gimana baik? Enggak, jadi kalau ada moderasinya jadi lebih keren, lebih kece gitu Bu, jadi lebih komprehensif gitu Bu. Bukan lebih komprehensif, lebih sophisticated ya. Lebih sophisticated. Tapi memang kadang-kadang sebuah teorinya yaitu ada X mengawali Y. Itu memang seringkali di dunia nyata itu ada moderatornya yang mungkin belum
yang jadi realnya memang ada moderasinya gitu. Jadi tapi sebelum ini kita disregard, jadi mengabaikan moderator tersebut sehingga bisa jadi modelnya kurang fit. Harapannya dengan menambahkan moderator itu model kita jadi lebih fit. Sebetulnya itu yang diharapkan gitu. Jadi lebih mampu menjelaskan fenomena. Tapi memang pengalaman saya juga pembimbing akan lebih senang, kurang lebih ya, akan lebih senang kalau Anda mempropos hipotesis moderasi begitu. Pembimbing dan penguji tentunya. Lebih sophisticated, lebih canggih sih. Oke. Tapi ya itu benar, harus hati-hati ya. Yang pasti paling tidak ada satu lah gitu ya yang peneliti sebelumnya yang sudah misalnya dia udah pernah empirik melakukan penelitiannya itu, atau ada konsepnya memang dan rasional masuk akal untuk konteks penelitiannya, it's okay gitu. Kalian propose itu. Tapi kalau belum ada, iya terus nggak bisa mempertahankan ya bingung juga ntar. Gitu loh. Jadi bukan sekedar canggih-canggihan gitu loh istilahnya. Iya, betul. Jadi make sense dari sisi apa yang moderasi, apa yang dimoderasi. Jadi jangan sampai kebalik. Gitu. Betul. Tuh. Iya. Ada lagi? Enggak ada. Shelly, Siti, Rinka, Rizky, Dita, cukup? Insya Allah, Bu. Insya Allah Nanti pusing. saya nanya Ibu aja, Bu. Iya. Kalian bimbingan, Bu. Oh iya si Sally. Tahu nih si Sally bimbingannya nggak maju-maju, yang lain. Ibu, dia baru ulang tahun, Bu. Oh iya, ulang tahun. Dia takut, Bu. Makanya belum bimbingan, karena ulang tahun dulu. Ya. Monggo, Pak Imam melanjutkan. Oke, ini kalau udah nggak ada lagi kita tutup saja kalau begitu. Jadi, baik Bapak. Oke, tapi nanti ada kuisnya ya, jangan lupa ada kuisnya buat nanti kalau kelas Bu Feli juga kalau mau ikut kuisnya silakan. Iya, silakan. Hari Jumat ini ada kuis buat materi SEM 2 pertemuan. Baik Pak. Pak Imam, bentar, pertanyaan masih bingung. Kalau tadi kalau untuk yang kategorik berarti tadi ya, misalnya ada dua kelompok, dua kelompok nih. Jadi untuk model A-nya berarti dia tidak asumsinya dia tidak berbeda, tidak ada moderasinya kan dulu. Terus model B-nya, tapi dia sebenarnya di whole model kan. Jadi komparasi antara A sama B. Jadi di whole model dimoderasi dengan misalnya kelompok itu, kategori kelompok gitu, kelompok A sama B. Nah, berarti itu ada di model B-nya kan? Iya, betul. Oke. Tapi kalau misalnya nanti ada moderasi satu lagi, berarti tadi ada mode C dan ada mode D. Betul. Oke, paham. Ya. Oke, kalau gitu cukup semuanya? Insya Allah. Cukup, Bu. Oke. Pada belum mulai penelitian. Iya. Kalau cukup, terima kasih buat Pak Imam ya. Saya juga belajar lagi, biasa. Kalau kayak gini belajar terus. Sama-sama, Bu Feli. Terima kasih buat Pak Imam. Terima kasih juga buat semuanya. Kita berarti ini last session ya? Iya, benar. Habis ini ujian, UAS. Iya, betul. Minggu depan udah UAS. Minggu depan ya, bener ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, minggu depan udah UAS. Jadi sekalian juga mohon maaf atas kan ini saya megang sebelum mites sama setelah mites nih semuanya. Jadi minta maaf apabila ada salah-salah kata ya. Mudah-mudahan mata kuliah ini bermanfaat untuk kedepannya, paling tidak untuk tesis minimal. Ini sangat bermanfaat. Iya. Tujuan utama, Bu, bukan minimal, Bu. Oh gitu ya, tujuan utama ya.
Ya kan kalau tujuan utamanya bermanfaat untuk sampai kapan-kapan, Rinka, gitu. Amin. Gitu ya. Jadi mohon maaf dan terima kasih atas kebersamaannya, walaupun setengahnya kita menggunakan tatap muka online gitu ya. Ya mudah-mudahan tidak mengurangi dari manfaat dari mata kuliah ini. Pak Imam ada kata-kata akhir? Saya juga sama-sama terima kasih buat semuanya udah aktif berpartisipasi dalam pendidikan jarak jauh ini. Terus mohon maaf jika banyak salah. Kemudian ya moga-moga virus corona ini, wabah ini segera selesai ya, sehingga kita bisa kembali kembali ke ya. Mau nanyain jawabannya kuis untuk pertemuan 2 dan ke atas itu boleh dikasih tahu nggak Pak Imam? Bukannya udah bisa dilihat di kuis masing-masing ya? Oh, udah ada lagi ya Pak? Kan langsung ada itunya, apa namanya? Ada jadi setelah kuis selesai, kita bisa lihat jawaban kita sih. Jawaban kita jadi ada setiap kuis itu ada 20 soal sebetulnya. Tapi di akhir peroleh hanya 5. Iya. Kita bisa lihat yang punya kita aja. Kalau mau lihat yang lain nanti silakan koordinasi masing sama mahasiswa, misalnya liatin soalnya silahkan. Cuman kalau bang soalnya saya nggak bisa kasih. Iya, Bapak. Ya iyalah. Baiklah, Pak. Bikin pertanyaan kuis pilihan ganda. Oke. Tadi apa baik? Kisi-kisi UASnya Bu untuk Medkuan sama Ibu. Iya benar, Bapak. Pak Imam juga sekalian, Pak. Pak Imam kita mau paralel atau enggak nih, Pak? Sama paralel aja, Mbak Feli. Ya udah tuh katanya paralel. Jadi nanti kita bicarakan dulu. Jadi nggak bisa kisi-kisinya adalah pertemuan setelah UAS itu aja. Iya, betul. Iya, dong Ibu Bapak. Jadi nanti soalnya sama ya, karena materinya juga sama. Jadi nanti soalnya kita bagi tugas Mbak Feli soalnya. Ya, siap. Jangan susah ya. Ada pesan sponsor Sally mah gimana? Bu gak apa-apa Bu, lagi ulang tahun. Bebas ya yang menonton. Oke. Tadi Rinka nanya katanya kalau di luar kuliah bisa nggak konsultasi biasanya untuk tesis? Boleh silakan. WA saya ada kan, dia lewat WA aja. Ya, pokoknya kalau untuk teknis-teknis kaitannya dengan listener Pak Imam sangat bersedia untuk ditanya gitu. Oke, kalau gitu Pak Imam silakan. Kalau saya makasih banget ya Pak Imam ya semuanya ya. Sama-sama Mas Feli. Ya. Saya juga terima kasih. Jadi kita sudahi dulu ya. Iya Pak. Iya Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat-sehat semuanya, sehat-sehat. Amin ya, sama-sama. Ya. Hai. Pasti nih Bayu nih, udah pasti nih. Pasti lo udah yang paling terakhir. Kalau pakai masker kayak gitu, nggak ada fungsinya. Enggak, ini kan udah nyampe ruangan. Ya Allah, nggak ada orang ya? Enggak, ada depan, tapi dibatasi oleh dinding. Kak, apa yang gue buat, udah lo baca, udah direvisi? Maksudnya direvisi biar gue ada apa gitu, biar gue tambah-tambahin. Gimana di uploadnya? Soalnya Rizky tadi malam kan masih ngedit, jadi gue nggak tahu. Yaudah nanti aja kalau dari Rizky udah ngupload yang terakhir deh. Oke. Dadah, stay safe ya di sana. Kak.